Selamat datang di bacaan kali ini. Ini bacaan pekan dari tanggal 28 Agustus sampai dengan tanggal 3 September tahun 2023. Selamat datang di bacaan pekan kali ini. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Teman-teman, kalau kita lihat chart hari Senin, ini chart hari Senin tanggal 28 Agustus. Ya. Perhatikan mulai dari bulan conjunction dengan Pluto retro, kemudian Saturnus yang ada di 3 derajat 46 menit Pisces retro, Neptunus retro, turun ke bawah Chiron retro, Aries retro. Kalau North Node retro itu justru dia biasanya memang selalu retro. Kemudian yang terlalu lagi sebelah kanan kita lihat Venus retro, dan itu udah cukup sebulan itu dia sudah retro. Merkurius retro, dan itu menambah semua cerita tentang betapa banyaknya planet yang sedang retro dilihat dari mata kita di bumi. Artinya terutama juga karena Merkurius retro, dia planet yang paling personal, yang kalau retro tuh kita biasanya paling merasakan dampaknya adalah apa yang kita kerjakan walaupun kita lari sekenceng-kencengnya, kayak kita lari di eskalator yang arahnya ke belakang. Jadi kita lari udah kenceng tapi sebenarnya nggak terlalu sampai mana-mana, dan kalaupun kita merasa udah menyelesaikan sesuatu, ternyata harus diselesaikan lagi karena ternyata belum sampai. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi in the positive side ya, ini kan kalau saya ngelihatnya, kalau pada saat dimana waktu kalender kan tetap jalan, besok tuh tetap nambah 1 hari gitu. Sementara apa yang kita lakukan rasanya tidak maju, which is sebenarnya juga nggak seperti itu ya. Cuman kita butuh waktu lebih panjang untuk menyelesaikan, karena kejelasan itu datangnya belakangan ketika planet-planet ini, terutama Merkurius itu udah nggak retro lagi. Retro itu membuat kita menjadi informasi yang datang ke kita itu nggak sepenuhnya benar. Kita harus ngecek berkali-kali gitu ya. Bukan berarti semuanya tidak benar, enggak. Tapi kita harus ngecek berkali-kali, dan biasanya ada alat-alat komunikasi yang kita pakai itu jadi jauh lebih sukar untuk membantu kita, yang biasanya itu misalnya kan itu kan kenapa susah-susah sih, pakai aja aplikasi kan ada di HP. Semua orang juga punya HP-nya, entah kenapa tiba-tiba HP-nya broke down atau tiba-tiba sinyalnya jadi nggak seperti biasa gitu, lebih sukar untuk ditangkap misalnya seperti itu. Jadi banyak hal yang mungkin akan menjadi masalah. Tapi yang paling penting kita lihat adalah pada saat yang bersamaan ini kita lihat ada 3 yod ya, which is sebenarnya kalau menurut saya ini gambarnya persis kayak bintang ya, karena yod itu kan ujungnya jadi kayak segi lima yang ujungnya bulan, ujungnya ada lagi Ceres, ada lagi Lilith, dan ada juga Neptunus ya. Kembali lagi, jadi ini kayak magical moment gitu loh. Pada saat yang bersamaan itu, walaupun kayak semuanya tertunda, tapi there's something magic is happening gitu ya. Jadi kalau kita berpikir positif, sementara semua rasanya sukar, sementara rasanya tuh tangan kita udah menjangkau jauh, tapi seberapapun kita panjangkan tangan kita kayak nggak nyampe-nyampe, seberapapun kita mendekatkan diri kita kayak nggak nyampe-nyampe. It's okay, lewati saja proses ini, udah jadwal gitu loh. Jadi kalau kita frustrasi, sayang aja gitu, kita melewatkan satu periode di mana kita belajar untuk have faith bahwa jalan kita tuh sudah ada yang nentuin, bahwa kalau belnya jam 7, ya kalau kita maksa belnya jam 5 udah bunyi, nggak bisa, karena memang belum jam 7 gitu aja ya. Intinya sebenarnya kita have faith bahwa jam 7 itu akan datang, tapi yang pegang lonceng itu bukan kita gitu, sehingga kita hanya bisa nunggu. Kalau nggak sengaja kita udah bangun jam 5, kita udah pengen melakukan hal tersebut, masuk ke ruangan itu, tapi masih jam 5, sementara kelas baru dibuka jam 7, ya apa boleh buat, tunggu aja gitu ya. Have faith bahwa kelas akan dibuka anyway gitu ya. Ini kasarnya seperti itu. Dan kalau saya lihat selain hari Senin, dimana kita lihat gambarnya ya, it's so beautiful no, somehow ada like
apa istilahnya, yang kanan kiri sama, symmetrical ya, geometrics ya, ada gitu ya. So magical gitu ya, kayak langit itu in alignment, ingin memberikan sesuatu yang indah kepada kita, menunjukkan satu hal yang indah kepada kita. Hanya kalau kita mau membuka mata kita, membuka mata hati kita, bahwa ada sesuatu yang indah sedang menghampiri kita, tetapi itu bukan hal yang mudah untuk diperoleh. Itu membutuhkan orang yang cukup bijaksana untuk mengenali bahwa ini adalah hadiah terindah untuk kita syukuri. Nah, hari Selasa kita lihat memang tidak seperti yang hari Senin ya. Kita lihat hari Senin, ini hari Selasanya, dan ada oposisi antara bulan dan Venus. Venus itu bisa dibilang sedang conjunction dengan Juno. Jadi kayak ada energi feminin yang saling bertabrakan ya. Ada yang saling mendukung, ada yang bertabrakan, tetapi energi dari kita harus memilih sesuatu, dan pilihan kita itu meniadakan pilihan yang lain, itu kerasa banget, itu hari Selasa ya. Dan ini juga tidak hanya antara bulan dengan Venus, dan Venus yang juga conjunction dengan Juno, tapi juga antara Ceres dan Aries. Jadi kayaknya memang mungkin justru hubungan kita dengan tokoh-tokoh feminin ya. Feminin itu nggak hanya jenis kelamin, tapi memang kebanyakan adalah perempuan, tapi nggak harus perempuan. Dengan manajemen juga bisa. Jadi bukan teknis pemasaran, bukan, tapi dengan manajemen pengaturan, misalnya tata cara supaya pengadaannya sesuai kayak gitu. Beda dengan ketika kita melakukan pilihan secara teknis mana yang desain paling bagus gitu kan, beda. Bukan yang itu. Sekarang yang benar-benar tata caranya. Kamu kalau ngerjain pembelian atau procurement harus tepat caranya. Kayak gitu tuh kerasa banget. Jadi ada hal yang sangat detail yang jadi rumit banget pada hari Selasa ini. Nah, hari Rabunya itu kita lihat bulan yang membuat Grand Trine dengan ini tanggal 30 dengan Vesta dan Ceres. Ini sebenarnya energi feminin lagi. Jadi somehow memang kayaknya Selasa, Rabu, Seninnya nggak terlalu. Senin tuh kayak magical thing, Selasa sama Rabu itu kayak kita kumpul sama ibu-ibu lah mungkin, atau teman-teman perempuan kita, atau kelompok yang ngurusin segala macam perintilan manajemen itu ribet banget, kayaknya semua serba susah gitu, lebih susah dari biasanya. Tapi hari Rabu itu relatif semua udah baik ya, kita udah sesuai semaksimal mungkin. Jadi kan hari Selasa kalau kita merasakan persaingan itu kuat, hari Rabunya kita udah bisa merasakan jauh lebih baik ya, walaupun mungkin masih ada ketinggalan di hati, rasa luka, something like that ya, atau nggak seneng, kita pengen gerundel di belakang gitu, tetap gosip atau sebenarnya bukan gosip ya, ngomongin satu hal yang buruk tentang seseorang, itu juga kerasa banget gitu. Cuman ketika kita sudah berani ngomongin seseorang, biasanya karena sudah lewat masanya gitu, udah semuanya udah soft, kita udah agak lega, tinggal kita nggak sengaja jadi ngomongin. Nah, tanggal 31 kita lihat bulan conjunction dengan Saturnus. Jadi saya sih berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tapi memang ini adalah bulan purnama di Pisces. Let's see, apa bulan purnama di Pisces sebentar. Ya, ini bulan purnama di Pisces. Balance spirituality and practicality. Full moon in Pisces. Ini tadi hari Kamis ya. Have you been so head in the clouds that you've lost touch with reality? If so, take this card as a sign that you need to pay attention and make a concerted effort to move towards your goals. The more practical steps you can take, the better. It's time to find an inner balance between your responsibility and your dreams. Meditate your question and solution to your issues may now come through very clearly.
If you're in a tricky situation because you've been acting the martyr, this card will be a message from the cosmos to drop the act for everyone's sake. Jadi bulan purnama di Pisces ini, satu, semuanya dibikin praktis aja, jangan terlalu banyak teori. Yang kedua, jangan ambil peran jadi martir, jangan jadi orang yang selalu jadi korban kanan kiri dengan sengaja gitu ya, dengan sengaja menempatkan diri jadi doormat, jadi kesetnya orang, jangan. Nah, itu pada hari Kamis. Exact aspect, opposition. Iya, bulan purnama di Pisces itu terjadi tanggal 31 Agustus tahun 2023, tepatnya pukul 8:35 pagi hari waktu Indonesia bagian barat. Dan bulan purnama itu kan pengakhiran dari sesuatu ya. Jadi kayaknya mungkin kalau dalam waktu sebulan terakhir atau 6 bulan terakhir, kita tuh kayak sukar banget ya pinpoint. Jadi tuh sebenarnya apa ya, ceritanya apa, kayak ceritanya ngambang terus, nggak bisa kita katakan dengan jelas kita tuh maunya apa gitu ya. Walaupun kita berusaha setengah mati membuatnya menjadi jelas gitu ya, itu nggak dapet. Nah, pada bulan purnama di Pisces itu kayak kita jangan gitu lagi, kita harus cari yang lebih praktis. Kita terlalu lama berada di awang-awang gitu ya. Nah, ini adalah mulai yang baik untuk karena pengakhiran dari kebingungan kita. Mudah-mudahan pada saat ini kita menjadi lebih tegas, lebih praktis juga. Nah, pada hari Jumat bulan yang conjunction dengan Neptunus itu sebenarnya kembali lagi membawa kita untuk berpikir lebih luas lagi, tetapi beda dengan bulan baru di Pisces yang kemudian kita menjadi lebih tegas. Hari Kamisnya kita berusaha menjadi lebih tegas, dan kita paham bahwa kita selama ini memang masih merasa pelin-pelan gitu, atau ada pihak yang pelin-pelan, sekarang lebih jelas gitu. Maka hari Jumatnya itu kita kembali mempertanyakan sesuatu lagi. Benar nggak sih sikap saya seperti ini, tegas gitu ya. Jadi kayak kita bertanya ke diri kita sendiri, ke orang lain. Aku kemarin kayak maksain, kayak apa ya, meminta kejelasan dengan paksa gitu. Benar nggak sih sebenarnya sikap saya seperti ini? Apa itu sebenarnya seharusnya bukan saya yang melakukan, harusnya orang lain yang melakukan, mencari ketegasan ini, kayak itu. Ada pertanyaan seperti itu lagi, tapi tidak apa-apa, dilewati saja, karena selain kita mempertanyakan kembali ketegasan kita kemarin ya, yang hari Kamisnya, hari Jumatnya kita bertanya-tanya lagi, kita semakin bisa melihat sudut pandang dari pilihan orang yang berbeda-beda. Jadi kalau pelin-pelan itu semuanya sebenarnya punya basisnya sendiri. Kadang-kadang kita kan nggak suka ya dipelin-pelanin orang, atau kita sebenarnya pengen tegas tapi kita sendiri nggak bisa tegas gitu kan, nggak suka juga kita karena kita jadi gantung gitu. Tapi kemudian kita memahami, mungkin kita juga bisa berdamai dengan sikap kita yang pelin-pelan, atau berdamai dengan situasi bahwa memang seberapapun kita mencoba untuk mencari kejelasan, kalau memang tadi belum jam 7, belum bel, sekarang masih jam 5, ya kita cuma bisa tunggu aja. What else can we do gitu ya. Ini termasuk periodenya tersebut. Hari Sabtu tanggal 2 September bulan ada di Aries. Jadi ini kita tuh rasanya mungkin agak kemerungsung ya, ada rasa ingin marah juga, somehow ya saya merasakan itu, kayaknya ada hal yang membuat kita gemes gitu, want to do something gitu ya, atau I don't know, kayak ada kesibukan yang luar biasa gitu ya pada hari Sabtu. Hari Minggunya bulan yang conjunction dengan Aries, sebelumnya conjunction dengan Chiron, dan ini terlibat di dalam T-square di mana focal pointnya adalah Pluto. Ini kayak deja vu di hari Senin, jadi hari Minggu tanggal 3 itu kayak deja vu tanggal 28 Agustus, kayak ada sesuatu yang kembali
ke hadapan kita, bertanya sekali lagi, dan kemudian kita menyadari bahwa 1 minggu terakhir ini dari hari Senin sampai hari Sabtu kemarin sebenarnya is a golden period of our lives. Trust me, it will. Karena kayak diingetin lagi keajaiban itu ada gitu ya, kayak gitu. Hari Seninnya tanggal 4, ini udah gak termasuk di sini, bulan sudah berada di Taurus dan sebentar lagi akan conjunction dengan Jupiter. Jadi kalau menurut saya apapun yang terjadi pada minggu ini, seberapapun challengingnya, selain membuka jalan pada keindahan, keajaiban, tapi juga membuka mata kita untuk berani yakin. Kita nggak rewel, kita nggak demanding lagi, ini kok gini, ini kok gitu. Kita bisa begitu, tapi kita akan menemukan bahwa kita hanya membuat situasi semua menjadi lebih tegang, tapi tidak membantu apa-apa, kecuali kemudian kita harus belajar untuk let go, untuk belajar untuk membersihkan hati kita supaya tidak dipenuhi rasa takut, rasa cemas, rasa marah, membersihkan ucapan kita supaya kita tidak meninggalkan luka di hatinya banyak orang. Itu aja ya. Jadi fully concentration ya, kita konsentrasi penuh minggu ini, jaga ucapan, fokus ke logika. Emosi akan kita akan diprovokasi sesuatu yang membuat emosi kita naik ya, terprovokasi, tapi ingat itu ujian. Oke, itu utamanya. Kita masuk yang berikutnya, Rumi. Untuk minggu ini 1 kartu diacak Hand of Fatima. Ini tangannya anak kecil. Jadi kita bisa seperti anak kecil atau kita seperti yang berusaha melindungi anak kecil. Either way, tapi saya merasanya kita yang kayak anak kecil, Hand of Fatima, atau kita merasa bahwa apa yang kita lindungi itu adalah sesuatu yang sangat kita cintai, sangat kita hargai, ya. Jadi anak kecil itu selalu membutuhkan perhatian, tetapi ya semua anak kecil atau yang rewel itu sikap kita nggak memarahi anak kecil. Kita tidak nyubit dia, kita justru memberi perasaan tenang buat anak kita, memeluk kita, memberi makanan kalau dia kelaparan, atau memberi kehangatan kalau dia kedinginan. Itu yang bisa kita lakukan. Karena tangan kita yang akan membuat perubahan. Kita memberikan tangan kita karena anak kecil itu mengulurkan tangan kepada kita. I can never leave you, not for a moment, not for an hour. You are in everything I do, you are in my everything. My drink is your sweetness, I move to your command, I'm surrounded, prey in your hands, and you are my consuming lion. Your soul and my soul are truly one soul, I swear to one soul, I long for no one but you. In a garden of your grace, I'm only a germinating sprout. The crown of my blooming is in the desire to be in your arm. Iya, kita hanya ingin melindungi mereka. So, kalau kita jadi orang tua, be a good parent. Ya, be a good parent. Karena tantangannya kita ngamuk ya sama anak-anak, tanda petik. Kita yang mencari bantuan ke kita dan kita sengit gitu. Jangan ya, jangan. Nah, ini kan gambarnya adalah fully konsentrasi minggu ini ya. Kita harus sepenuhnya jangan kita lepas untuk tidak menjaga ucapan kita. Kita berada di lingkungan umum, kita akan melewati periode penting ini tanpa meninggalkan luka. Ya, tanpa meninggalkan luka. Saya harus memberi garis bawah bold tulisannya, jangan meninggalkan luka, karena kita akan mudah terprovokasi untuk say something bad. Please don't. Ya, saya udah ngingetin, please don't. Nah, ini kalau dari kartunya pertama adalah blossom. See, kita sebenarnya akan bersinar. Matters of the heart are much like flower.
in the bud stage in the relationship is in a state of potential. It requires loving care and attention to help it grow, develop, and bloom. Jadi kita pemberi sinar itu tugas kita menyinari, menyayangi, memberi kehangatan, membuat apapun yang masih hijau itu bisa tumbuh dengan baik karena kita yang memberi fasilitasi untuk perkembangannya. Friendship, iya, jaga semua persahabatan kita, ya. Changes in your friendship are occurring. Be lovingly honest with yourself and your friends right now, and appreciate the healing benefits of a true friend. Ya, kembali udah berkali-kali pesannya. Nah, kalau dari 3 kartu angel ini, Seven of Michael ini adalah cerita di masa lalu tuh banyak hal yang kita masih salah paham. Kalau kita paham sesuatu is not completely true. Jadi ambil sikap kayak kita kenal tapi tetap berusaha untuk nggak terlalu banyak judgment aja. Di sini Two of Gabriel itu kita membuat perencanaan ke depan. Kita lihat sedang berjalan. Make bold and ambitious choices. Great progress is possible. Important relationship with people who share your vision. Ini adalah saatnya kita menemukan teman-teman sejalan kita, ya. Kemudian Five of Gabriel, ini another 5 ya. Yang tadi kan 5 juga ya. Oh, 7. Ini 5 yang berikutnya, near future-nya adalah a challenge you can resolve, withdraw from the drama of others, have patience with yourself and those around you. Again, ini hampir sama pesannya adalah kalau kita terprovokasi untuk sangat sensitif, mudah marah, pengen ngamuk ya, jangan. Tugas kita adalah memberi kehangatan, memberi cinta, memberi lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan mental, psikologis, mungkin banyak hal lain kepada orang-orang yang kita sayangi. Ya, kembali lagi. Ini temperance adalah situasinya. Temperance itu adalah kita sedang mencoba meng-create sesuatu, tetapi terdiri dari elemen yang tidak sejenis. Kita harus balance setiap saat. Jadi kita harus mampu berkompromi. Semuanya masih baru, semua perlu eksperimen dan kita mengkombinasi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, ini kan biasanya kartu temperance adalah tentang kesabaran karena memang upaya untuk membalance itu adalah upaya yang paling sukar kan. Keseimbangan itu adalah tentang hidup. Kita belajar untuk seimbang. Dari bayi itu kita belajar untuk seimbang. Begitu kita kehilangan keseimbangan, kita jatuh atau kepala kita sakit, vertigo. Challenge-nya adalah rigidity, delay, overwhelm. Ya, kita nggak mampu ngelihat situasinya ini kayak too much buat kita. Ini advice-nya giving up your power, abuse of power. Iya, either kita menjadi lebih strict atau kita let go. Jadi kalau menurut saya ini keduanya adalah advice. Di saat kita bisa merencanakan sesuatu, rencanakan secara strict, secara galak. Tetapi kita ketika sudah mulai berada di perjalanan dan udah lewat, ketika nggak goal satu, jadi kan kita kayak lari sambil lempar dart itu ya. Ada yang hit apa enggak, di awal kita sangat konsentrasi, kita pastikan semua harus dapat, target kita semuanya harus kena, tetapi begitu sambil lari kita ngelempar dartnya, kalau sudah nggak dapat, kita nggak usah berhenti, kita tetap lari, nggak usah berhenti ngomelin dartnya atau ngomelin fokusnya atau orang yang pegang lingkarannya, hitnya nggak usah, bullseye-nya nggak usah diomelin, kita langsung lari aja, tetap kita langsung ke tujuannya. Kalau kita mau targetnya 100, barangkali nanti kita cuma dapat 50, nggak apa-apa, tapi yang penting 50 adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Outcome-nya adalah freeing yourself, finding a solution. Iya, jadi kesannya tuh memang sangat tegang banget ya. Kita lewatin dengan perasaan yang tegang, tapi hasilnya adalah akhirnya minggu yang melelahkan ini berakhir juga dan kita berhasil. Seperti itu kira-kira. Untuk menutup bacaan kali ini, spirit guides-nya adalah God as all there is.
You are connected to God, you are God. Jadi intinya sebenarnya jangan pernah lepas koneksi kita. Semua hal yang membuat kita tegang, membuat kita cemas, itu selalu mengingatkan kita pada pencipta kita. Karena kita butuh bantuan, kita butuh pertolongan, kita butuh pegangan, kita butuh kekuatan. Exactly, ini yang kita lakukan. Ya, kalau kita menghadapi semua kesukaran, jangan pernah lupa untuk konektivitas kita jaga terus. Dengan demikian kita menjadi lebih percaya diri, ya. Pastikan kita lebih percaya diri, yakin bahwa kita nggak sendiri, selalu ada backupnya. Pertolongan itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dalam bentuk apa saja. Yang dibutuhkan adalah have faith, ya. Punya keyakinan bahwa kita nggak sendiri dan kita akan selalu dibantu. Kalaupun kita rasanya jatuh, barangkali jatuh itu dari darat gitu, dari lantai, kita menemukan yang bisa membantu kita. It can happen also like that, oke? Wanita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.